dikenal ada disebut dengan doa sepasang bidadari itu ya ibu dan istri. Kalau yang namanya suami misalnya punya kesulitan, itu minta didoakan, itu dia minta didoakan sama ibunya dan dia minta didoakan sama istrinya. Insya Allah itu kehidupannya akan mudah. Kalau masih ada orang tua, rajin-rajin minta doa ibu dan minta doa istri. Karena apa? Inilah dua bidadari yang Masya Allah makbul doanya. Makbul doanya. Maka yang disebut dengan ma'ruf, tadi kembali kepada ma'ruf, ini di halaman ke-18 PDF, berikan nafkah pada istri sesuai dengan keadaan, jangan ditutup-tutupi dan jangan dikurang-kurangkan. Kalau dia kaya, ya berikanlah sesuai dengan keleluasaannya, agar istri itu jadi leluasa gitu. Kalau susah, kasihkan aja semuanya, biar istri yang ngatur. Ini sudah susah, terus dikurang-kurang lagi, tambah susah. Nah, kemudian Imam An-Nawawi mengatakan tidak termasuk ma'ruf jika nafkah orang kaya disamakan dengan nafkah orang miskin. Ya kalau kaya jangan UMR gitu kan. Ya, seperti itulah, namanya juga dia kaya. Kalau dia sulit ya kasihkan aja kepada istri, biar istri yang mengatur. Sehingga kita nggak yang ngatur urusan dapur, yang ngatur urusan kerja, jangan, kasihkan aja gitu. Kemudian Imam An-Nawawi itu mengatakan nafkah yang diberikan kepada istri haruslah didasari dengan rasa cinta, hormat, atau memuliakan dan sikap yang baik. Nanti kalau sudah dibahas berikutnya, kita semua akan menyadari kaum laki-laki ternyata apa yang kita berikan kepada istri itu masih di bawah hak-hak yang ditetapkan Islam untuk dia. Maka di situ harus ada rasa cinta, harus rasa hormat dan memuliakan. Jadi bahkan kalau ulama itu menganjurkan minta maaf ya baru segini bisa ngasihnya, doakan bisa lebih banyak lagi gitu. Kalau sudah menyadari kan nanti kita akan sadar, kalau sudah dibaca itu sadar yang kita berikan itu masih belum sepadan dengan apa yang harus kita berikan. Kemudian apa saja macam-macam nafkah? 1, tempat tinggal. 2, makanan minuman, pakaian, perlengkapan rias dan pembantu. Pertama, tempat tinggal. Ya, kita bahas dulu tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Artinya memang istri itu jangan jauh-jauh dari suami. Ya karena kan supaya istri bisa melaksanakan kewajibannya ya harus dekat-dekat kan. Maka tempatkanlah istri itu di tempat kamu tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka dan menyempitkan hati mereka. Nah ini pun sudah menjadi standar, makanya tadi harus dengan cara yang baik, harus memuliakan istri gitu kan. Kenapa? Urusan perasaan kan susah, sudah dikasih apapun, bagaimana caranya supaya istri itu tidak merasa susah dan tidak sempit hati. Nah, itu kan sesuatu yang non material ya. Nah, makanya harus dengan sikap. Ketika ngasih, maaf ya baru bisa ngasih segini ya, doakan gitu kan. Supaya istri juga, iya kasihan suami saya belum bisa memenuhi semuanya, tapi didoakan mudah-mudahan kemampuannya makin besar gitu kan. Doa-doa seperti itu yang akan membuat si istrinya senang, si suaminya pun juga semangat dan berkah. Kayaknya kembali lagi, saya ulang lagi di halaman 25-nya, nafkah yang diberikan kepada istri haruslah didasari dengan rasa cinta, hormat, dan sikap yang baik. Mengapa? Karena ada kalimat wala tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Janganlah kamu menyusahkan mereka dan menyempitkan hati mereka. Nah, supaya tidak susah dan tidak sempit hati, ya istilahnya kelemahan wanita itu di telinganya gitu. Ya kalau kita bisa memberikan kalimat yang baik, ucapan yang baik ya insya Allah walaupun belum seperti itu masih bisa gampang ridhonya gitu. Itu yang laki-laki harus tahu, kelemahan wanita itu ya di telinganya gitu kan. Nah bahkan kata Ibnu Qudamah, ini ulama pada masa lalu, ayat ini itu di surat At-Thalaq. Jika istri yang sudah ditalak saja wajib diberikan tempat tinggal, apalagi yang masih jadi istri. Nah, jadi ini pun memberikan satu pandangan bahwa banyak ulama mengatakan bahwa rumah itu kalau satu milik istri. Jadi kalau misalnya suami meninggal, kalau rumah itu satu nggak dibagi waris. Kenapa? Ya, karena itu milik istri. Ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istri. Nah kalau sang ibu itu meninggal baru dibagi waris. Kalau cuma satu rumahnya, kecuali kalau asetnya banyak. Karena kalau satu itu milik dia. Ya kalau dua yang satunya yang dibagi. Gitu, yang satunya yang dibagi. Betul. Iya. Karena satu itu memang milik dia.
An Umar qala la nada'u kitaba rabbina wa sunnata nabiyyina biqaulil mar'atin al mutallaqatu salasan la sukna wan nafaqah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wanita yang dicerai talak 3 pun baginya mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, kalau rumah itu milik istri kalau satu, tapi kalau anak itu milik suami, milik ayah. Jadi kalau bercerai itu, nauzubillah min zalik nih. Kalau bercerai, istri dapat rumah, tapi anak itu diambil sama ayah semuanya. Karena tanggung jawab ayah, laki perempuan. Jadi kalau terjadi perceraian, nauzubillah min zalik, rumah itu hak istri kalau satu. Karena kan harus diberi nafkah rumah. Itu kewajiban dari dulu, sejak awal harus memberi rumah. Tapi kalau anak itu tanggung jawab ayah. Seperti disebutkan di surah yang tadi itu, ayah itu berkewajiban memberi makanan dan pakaian itu. Maka kalau bercerai itu skakster sebetulnya. Istri memang dapat rumah, tapi suami kan bawa anak. Bagi ibu nih dapat rumah tapi anak pergi semua kan berat. Ya. Bagi ayah bawa anak 6 misalnya, susah juga dapat istri lagi. Ya. Makanya jangan cerai kan gitu. Kalau sekarang kan gak begitu, kadang-kadang dicerai istrinya suruh pergi, apalagi istrinya yang minta pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Sudah istrinya pulang, bawa anak, si suami punya rumah kosong lagi. Nah jadi memang sudah sengaja diatur begitu oleh Allah itu supaya memang kalau istilahnya saling mengunci. Istri punya rumah juga pasti naluri istri sebagai ibu nggak mau dijauh dari anak. Ayah sudah dia tidak punya rumah, bawa anak banyak lagi. Masa depan suram juga kan. Jadi ya sudah jangan cerailah. Saling menguncinya di situ. Skaksternya di situ. Ayat yang lebih jelas itu dalam surah 65 ayat 1. Surat At-Tolak ayat 1 ada kalimat wala tukhrijuhunna mim buyutihinna. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Jadi ketika terjadi talak kemudian bercerai, talak dengan cerai itu beda. Kalau talak itu bisa ranjang. Kalau cerai itu ya cerailah. Nah, ketika terjadi perceraian itu, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Itu rumah itu oleh Quran disebutkan rumah mereka. Bukan jangan kamu keluarkan mereka dari rumahmu. Tapi para suami itu diingatkan, para suami nih, kalau kamu bercerai, jangan keluarkan istri dari rumahnya. Iya, saya pernah, gimana? Kalau ngontrak keluar dua-dua. Kalau ngontrak keluar dua-duanya. Saya pernah bicarakan ini dengan Ustadz Fitriansyah. Beliau ustadz yang spesialis urusan waris. Jadi ketika saya ngobrol dengan Ustadz Fitriansyah, beliau mengatakan itu benar itu. Cuma kalau di Indonesia ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau di Indonesia, artinya bagaimana? Kalau di Indonesia itu, kalau rumah itu atas nama suami itu kan? Karena kan di Indonesia nggak pakai hukum Islam secara total kan? Kalau rumah itu atas nama suami, kalau suami meninggal, tetap itu jadi objek waris. Karena dihitung milik suami. Kan kalau di Indonesia itu kan urusannya itu kan lihat sertifikat. Betul nggak? Punya suami atau punya istri itu ya lihat sertifikatnya. Kalau sertifikatnya atas nama suami, ya itu milik suami. Sehingga jadi objek waris. Itulah sebabnya banyak kadang-kadang, maaf ibu-ibu ketika sudah jadi janda itu bingung. Anak-anak sudah menuntut waris termasuk rumah yang ditinggali. Akhirnya bilang, ibu tinggal di mana? Jadi kata Ustadz Fitriansyah, kalau itu mau terlaksana, ya rumah itu harus atas nama istri. Tapi kalau sudah tahu semua, jangan sampai ibu-ibu nanti pas pulang, Mas, ganti itu sertifikat di atas nama saya. Ini ngajinya di mana ini? Datang-datang minta ganti sertifikat. Makanya memang kalau bagus itu ya kesadarannya munculnya kan dari suami gitu. Suaminya yang bilang nanti ke anak-anak, rumah yang ini itu milik ibumu karena bapak punya kewajiban memberi sandang, pangan, papan. Sandang ya baju, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Nah, bapak punya kewajiban. Nah, ini punya ibumu. Tapi kalau tidak ada kalimat dari sang ayah seperti itu, apalagi aktenya atas nama bapak, kalau meninggal ya jadi objek waris. Jadi harus dalam bentuk hibah kalau kata Ustadz Fitriansyah. Karena ya di Indonesia
budayanya beda dengan di negeri-negeri Islam sana. Makanya di halaman ke-30, rumah itu milik istri jika terjadi perceraian, ya suami yang keluar rumah. Kalau rumahnya satu, kalau ngontrak ya sama-sama keluar. Kemudian dalam syarah Nailul Autor dikatakan, nah ini walaupun ini hak tapi harus bijak ya. Kalau di sini dikatakan tempat yang diberikan untuk istrinya hendaknya ditempati sendiri oleh istrinya. Dalam arti ya karena itu milik istri, itu otoritas istri. Sampai nih, tapi ini harus bijak ya. Sampai menurut mazhab Hanafi itu istri berhak menolak ibu mertua, saudara atau kerabat suami untuk tinggal di rumahnya. Jadi ya karena kan ibu mertua itu dikasih rumah sama siapa kewajibannya? Bapak mertua kan. Kalau sama-sama melaksanakan Islam nggak repot. Iya punya rumah semua. Ibu mertua punya rumah. Dari siapa? Dari bapak mertua. Sehingga ketika ibu mertua misalnya mau tinggal di rumah istri, itu harus minta izin. Boleh nggak dek kalau ibu saya tinggal di sini? Sampai harus begitu. Apalagi kalau misalnya kakak atau adik ipar itu, boleh nggak kalau adik saya tinggal di sini? Itu harus minta izin. Mengapa? Karena kalau adik ipar, kakak ipar, itu kalau satu rumah, repot istri juga. Ada kewajiban harus terus pakai kerudung. Ya, harus pakai kerudung terus. Padahal di halaman-halaman sebelumnya, istri itu harus merasakan keleluasaan. Jangan merasa sempit hati.